Bagian-bagian dari trainer audio mixer ini, yang pertama ada function generator, ini ada 8 channel. Kemudian untuk audio mixer sendiri ada 8 channel juga, dari channel 1 sampai dengan channel 8. Kemudian ada efek sebelah sini, master sebelah sini, dan sini adalah blok untuk power supply. Yang terakhir ada power amplifier di sebelah sini. Selanjutnya untuk praktikum yang perlu disiapkan adalah trainer ini sendiri, kemudian kabel dayanya. Kita juga sudah siapkan kabel jumper, ini nanti masing-masing ada fungsinya. Selanjutnya adalah kita mengukur menggunakan osiloskop PC, yang mana osiloskop ini nanti akan ditampilkan di layar laptop atau PC menggunakan kabel data. Jadi nanti datanya dikirimkan lewat kabel data ini. Kemudian untuk pengukurannya ini menggunakan 2 channel. Adalah probe-nya seperti osiloskop pada biasanya. Terdapat juga pengalinya kali 1 atau kali 10 di masing-masing probe. Untuk praktikum pertama, sesuai dengan subjek, kita siapkan trainer dan osiloskop. Pastinya osiloskopnya ini sudah dikalibrasi terlebih dahulu. Kemudian berikan satu daya pada blok function generator dan channel audio mixer menggunakan kabel jumper yang telah disediakan. Nah, yang beri satu daya adalah bagian function dan bagian channel audio mixer atau channel input ini. Untuk kabel sudah disiapkan. Kabel jumper menggunakan kabel ini. Ini ada 3 karena kita menggunakan daya simetris. Kita beri dulu untuk channel inputnya. Channel input di sini tertera positif 15 ground dan negatif 15 volt. Kita pasangkan di power supply, juga harus sama di 15 ground dan negatif 15. Jangan sampai kebalik. Ini untuk positif, kemudian ini ground, dan ini untuk yang negatif. Selanjutnya satu daya untuk function generator. Untuk function generator kita menggunakan satu daya atau kabelnya yang sudah dipaketkan. Jadi ini adalah untuk keseluruhan 12 volt. Jadi untuk yang 12 volt kita pasang terlebih dahulu. Yang menggunakan 12 volt juga di master, ini kita pasang aja enggak apa-apa. Kemudian di function generator. Selanjutnya adalah kita hubungkan output function generator 1 dengan input channel 1 menggunakan kabel jumper ini. Di sini dan di sini. Selanjutnya kita memasang osiloskop untuk membaca sinyal dari channel 1. Kita pakai output L, kita pakai konverter ini, pasang di sini output L, kemudian disambungkan ke sini probe. Untuk mengambil ground kita pakai kabel tambahan ini. Kita ambil ground, ambil dari sini saja. Setup selanjutnya adalah mengatur panpot ini posisi L, jadi di sebelah L sini atau ke sebelah kiri. Kemudian yang lainnya posisi awal di posisi 0. Kemudian volume di 50%.
Selanjutnya pastikan semua instalasi sudah benar dan juga pengaturannya. Setelah itu baru kita bisa pasang satu dayanya. Kemudian tekan tombol on. Untuk praktikum ini function generator disetting ke 50 Hz, 800 Hz, dan 14 kHz. Yang pertama kita setting dulu ke 50 Hz menggunakan osiloskop channel yang kedua. Jadi kita siapkan channel kedua ini, atau mungkin bisa pakai channel 1 diganti, tapi saya sarankan pakai channel 2 saja. Pertama outputnya kita pasang ini dulu. Groundnya dijadikan satu dengan di channel 1. Nah, kita bisa lihat di pembacaan osiloskop channel 2. Ini kita atur sampai 50 Hz. Nah, kita lihat pada osiloskop ini untuk yang warna hijau yang bawah ini adalah channel 2, sedangkan untuk yang kuning yang di atas adalah channel 1. Channel 1 masih belum mengeluarkan output karena kita nanti masih belum percobaan untuk membuka di bagian high, low, dan mid. Maka kita lihat dulu untuk channel 2 atau channel pembacaan dari sinyal input di function generator. Bisa kita lihat ini sudah 50 Hz. Baik, pada praktikum pertama kita akan mengubah dari posisi potensiometer high, middle, dan low pada 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Kita nanti akan lihat bagaimana perubahan dari masing-masing 3 potensiometer ini ketika dirubah, apakah nanti ada perubahan sinyal pada output di osiloskop. Baik, kita mulai pada potensio pertama, kita yang high dulu. Ini pada 0%, kita buka 25%, 50, 75, 100. Tidak ada perubahan dari sinyal output. Yang warna kuning channel 1 adalah output. Tidak ada perubahan untuk potensiometer high, mulai dari 0% hingga 100%. Kemudian pada potensio middle sama, kita mulai dari 0, kemudian 25%, 50%, 75%, dan 100%. Di sini ada perubahan namun sangat sedikit sekali. Kemudian pada potensiometer low kita buka 25%, ada perubahan, 50%, ada perubahan lebih besar lagi, 75%, lebih besar, dan 100%. Outputnya sangat besar. Nah, dari hasil pembukaan di 0, 25, 50, dan 100% dari 3 potensiometer ini nanti akan dimasukkan ke tabel. Dari tabel itu nanti bisa dianalisa apakah efek dari perubahan dari masing-masing potensiometer ini terhadap frekuensi 50 Hz. Nah, untuk frekuensi yang kedua kita setting di 800 Hz, kira-kira di sini kita lihat pada layar monitor. Nah, di osiloskop sudah terbaca ini channel 2 yang bawah 800 Hz. Bisa dilihat di temper diff-nya, kemudian dihitung di diff-nya atau di kodaknya. Selanjutnya adalah pembukaan potensiometer pada frekuensi 800 Hz. Bisa diamati lagi di layar osiloskop. Perlu ditekankan bahwa volt per diff dari masing-masing channel beda. Baik, kita mulai dari yang high dulu. 25%, 50, 75, 100%. Kemudian yang mid 25, 50, 75, kemudian 100%. Selanjutnya adalah yang low 0, 25, 50, 75, 100%.
Nah, bisa diamati di layar osiloskop. Kemudian untuk yang terakhir kita di 14 kHz kira-kira di sini. Coba kita lihat di layar, bisa diperhatikan di layar kita lihat temper diff-nya juga gelombangnya sudah di 14 kHz. Selanjutnya pada frekuensi 14 kHz kita mulai dari yang high 25%, 50%, 75, 100%. Kemudian di middle 25%, 50, 75, dan 100. Kemudian yang low 0, 25, 50, 75, dan 100. Dari masing-masing pengukuran yang telah dilakukan tadi dengan variasi pembukaan potensiometer di high, middle, dan low diperoleh tabel seperti ini. Bisa kita lihat. Nah, ini adalah hasil dari pengukuran tadi. Selanjutnya praktikum 2. Seperti di praktikum sebelumnya, pastikan osiloskop sudah terkalibrasi. Kita langsung lanjut pada step selanjutnya. Memberikan satu daya pada function generator, channel input, dan master. Jadi kita menggunakan kabel tadi. Ini dipasang seperti praktikum pertama pada 15 volt. Ini jangan sampai terbalik antara positif, ground, dan negatif. Kemudian satu daya yang 12 volt kita pasang. Kemudian menghubungkan channel satu function generator dengan input channel 1. Kita pakai dua channel di sini, function generator 2 dengan input channel 2. Semua kita posisikan ke 0 dulu. Selanjutnya menghubungkan channel L dari output channel 1 dan channel 2 ke input master. Nah, kita sudah siapkan untuk kabelnya. Ini adalah kabel untuk menghubungkan setiap channel. Jadi di sini kita pasangkan pada output L dari masing-masing channel. Nah, ini masuk ke channel L di master. Baik, setelah semua terpasang, sebelum kita pasang osiloskop, kita pastikan semua rangkaian telah terpasang dengan benar, tidak ada jatuh daya yang terbalik. Kemudian kita pasangkan untuk powernya. Setelah power terpasang, kita nyalakan on. Setup selanjutnya adalah membuka di high, middle, dan low pada channel 1 dan 2 ini pada 100% semua. Kita buka dulu. Kemudian selain itu biarkan di posisi 0 terlebih dahulu. Selanjutnya master sebelah kiri atau yang master left ini dibuka di 50%. Nah, setelah ini kita setup untuk function generator 1 ini pada 50 Hz, kemudian function generator 2 pada 800 Hz. Jadi caranya seperti tadi, pakai osiloskop. Baik, untuk function generator 1 sudah tersetting di 50 Hz dan function generator 2 di 800 Hz. Selanjutnya adalah
kita mengukur pada output, kita pakai channel 1, output dari master. Seperti biasa kita gunakan jumper ini, pasang di sini. Kemudian untuk kabel ground bisa diambil dari sini, ground kita sambungkan dengan probe. Selanjutnya kita akan pengukuran sesuai dengan job sheet adalah membuka potensiometer di volume channel 1 dan channel 2. Kita akan lihat nanti seperti apa perbedaannya ketika kita mencampurkan antara output channel 1 dan channel 2. Di osiloskop terlihat ini adalah channel 1 berwarna kuning. Kita akan mulai lihat pengukurannya. Channel 1 50%, 100%. Kemudian di channel 2 50%, 100%. Kita kombinasikan antara channel 1 channel 2. Channel pertama 50, channel kedua 50. Ini adalah gelombang hasil kombinasi dari channel 1 dan channel 2. Percampurannya dengan posisi potensiometer sama-sama di 50. Kemudian kalau channel 1 kita naikkan ke 100, ini adalah hasil gelombangnya. Kemudian kita kembalikan ke 50, channel 2 diganti 100. Ini adalah hasil gelombangnya. Ketika dua-duanya sama-sama 100%, nah seperti ini gelombangnya. Nah, untuk gelombang-gelombang tadi nanti setiap posisi potensiometer akan diambil gambarnya untuk dimasukkan ke tabel. Nah, di situ nanti bisa dilanjutkan dengan analisa. Pada praktikum ketiga, seperti biasa kita siapkan trainer, kemudian osiloskop. Dengan osiloskop ini sudah dikalibrasikan terlebih dahulu. Nah, jika sudah, selanjutnya kita berikan satu daya pada function generator, channel input, efek, dan master. Selanjutnya kita akan memberikan satu daya pada channel input. Pemberian satu daya di channel input ini menggunakan satu daya 15 volt, ground, dan minus 15 volt. Seperti biasa, ini tidak boleh terbalik untuk pemasangannya. Selanjutnya kita menggunakan satu daya untuk master, efek, dan function generator menggunakan satu paket kabel jumper ini. Kita pasangkan di power supply 12 volt, ground, dan minus 12 volt. Kemudian di master, ground, 12 volt, di efek minus 12 volt, ground, 12 volt. Kemudian di function generator, ground, dan 12 volt. Selanjutnya kita hubungkan output function generator 1 dengan input channel 1. Kemudian kita hubungkan output L channel 1 dengan input master. Nah, yang disiapkan di sini adalah kabel untuk output L di semua channel. Maka kita pasang. Nah, ini di input master yang left atau L. Setelah output L terhubung, selanjutnya adalah menghubungkan efek dari masing-masing channel. Yang kita ambil channel 1, tapi kita hubungkan semuanya, tidak apa, kepada input di efek, baik di echo maupun di loudness. Kita sambungkan di efek masing-masing channel.
Nah, ini sudah cabang 2, satu di input echo dan satunya di input loudness. Nah, untuk selanjutnya kita menghubungkan dari outputnya efek, karena efek ini nanti setelah sinyal diolah akan dimasukkan ke master. Nah, di master ini nanti menggabungkan dari masing-masing output dengan efek. Kemudian kita akan menghubungkan output dari efek baik di echo maupun loudness dengan input di left. Karena kita menggunakan master di channel left, maka kita hubungkan output di echo dengan output di loudness, kita hubungkan dengan input di master. Selanjutnya untuk pengukuran kita menggunakan oscilloscope 2 channel. Channel 1 kita hubungkan dengan input efek, kemudian channel 2 kita hubungkan dengan output master. Kita hubungkan dengan input untuk channel 1, channel 2 dengan output master. Channel 1, channel 2. Kemudian untuk groundnya kita ambilkan salah satu dari ground yang ada di sini. Kemudian untuk ground probe kita jadikan 1. Nah, untuk pengaturan potensiometer pada channel 1, untuk middle kita buka 100%. Kemudian yang lain biarkan pada posisi 0%. Nah, selanjutnya pada master left ini kita buka 50%. Kemudian speed dan reverb pada echo posisikan 0% dan loudness posisi off. Nah, selanjutnya pastikan semua tersambung dengan benar, terinstalasi sesuai dengan job sheet, tidak ada yang terbalik, terutama untuk satu dayanya. Jika sudah benar, kita dapat memberikan satu daya pada AC input. Kemudian kita tekan tombol on. Nah, untuk yang pertama, dalam pengukuran ini kita atur untuk function generator 1 pada 800 Hz. Cara mengaturnya menggunakan oscilloscope, kita ambil salah satu dulu untuk mengatur dan membaca output dari function generator ini hingga tercapai angka 800 Hz. Nah, setelah function generator 1 disetting pada 800 Hz, maka kita dapat langsung melakukan pengukuran. Untuk pengukuran sesuai job sheet, kita akan merubah posisi dari potensiometer efek di sini dan volume di sini. Kita fokus pada channel 1. Untuk bagian yang diukur atau yang akan kita lihat sinyalnya adalah pada channel 1 kita lihat di inputnya efek. Kemudian pada channel 2 kita lihat pada outputnya master. Nah, selanjutnya akan kita mulai untuk pengukurannya sesuai dengan tabel. Pertama yang kita buka adalah dari potensiometer dari efek. Bisa diperhatikan pada tampilan oscilloscope pada layar. Efek kita buka 50%. Kemudian kita buka lagi 100%. Selanjutnya kita tutup. Kemudian potensiometer volume kita buka 50%. Kemudian 100%. Kita tutup lagi. Selanjutnya efek kita buka 50%. Volume kita buka 50%. Kemudian efek 50, volume 100. Kemudian volume yang 50, efek 100.
Nah, kemudian dari efek dan volume kita buka di 100. Nah, seperti ini gelombangnya. Yang perlu kita ingat di sini adalah yang kita ukur untuk channel 1 pada input dari echo, sehingga sinyalnya kecil. Kenapa kecil? Karena dari channel sini masuk ke input. Jadi yang kita ukur adalah sinyal output dari channel bagian efek. Sedangkan bagian master kenapa besar? Karena telah mengalami 2 kali penguatan. Pertama, penguatan dan pengolahan di efek, di echo maupun di loudness. Kemudian dikuatkan lagi di master. Nah, walaupun beda besar dan kecilnya, tapi kita pelajari apakah pengaruh dari setiap potensiometer yang dibuka, efek dan volume. Apakah volume ini akan berpengaruh pada output master? Seberapa? Kemudian juga volume channel. Dari pengamatan tadi dapat kita perhatikan pada tabel yang telah diisi. Nah, bisa diperhatikan ini adalah hasil pengukuran dari percobaan yang telah dilakukan. Pada praktikum kali ini kita akan mempraktekkan membuat atau mencampurkan dua sumber audio atau sumber sinyal menjadi sinyal stereo, dimana nanti kita akan mencoba mengalihkan dari sinyal channel 1 atau channel 2 ke saluran kiri atau ke saluran kanan. Nah, untuk persiapannya seperti biasa, pastikan osiloskop sudah terkalibrasi. Ketika sudah, baru kita bisa mulai untuk instalasi. Untuk instalasinya, kita akan memberikan jatuh daya terlebih dahulu pada channel input dengan daya positif 15, ground dan negatif 15. Jadi kita gunakan jatuh daya simetris. Kita pasangkan. Selanjutnya memberikan jatuh daya pada function generator dan master. Jadi kita gunakan kabel jumper yang untuk 12 volt. 12 volt ground dan negatif 12 volt. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan output function generator 1 ke input channel 1, kemudian function generator 2 ke input channel 2. Kita hubungkan. Selanjutnya kita hubungkan output dari masing-masing channel di output L ini ke input master left. Jadi semua yang output L atau output left ini kita hubungkan ke input master left. Oke, kita akan hubungkan. Nah, setelah output left tersambungkan dengan master left, sekarang satunya adalah menghubungkan output R atau right dari masing-masing channel ke input right master. Nah, setelah output dari
masing-masing channel. R sudah terhubung ke master R, kemudian output L juga sudah terhubung ke master L. Selanjutnya kita akan pasangkan untuk pengukurannya. Pengukuran untuk channel 1 ini berada di master left di outputnya, kemudian untuk yang channel 2 berada di master right bagian output. Baik, kita akan pasangkan. Jangan lupa untuk ground dari oscilloscope juga dipasangkan. Nah, setelah ini kita akan mengatur posisi dari potensiometer pada posisi awal. Jadi pada channel 1 dan 2 ini high, middle, dan low pada 50% semua. Kemudian selain itu pada channel 1 dan 2 pada posisi 0. Kemudian pada master volume left dan right pada posisi 100%. Nah, ketika semuanya sudah tersetting dan sudah terinstall dengan benar, maka kita dapat menghubungkan dengan sumber catu daya. Kita masukkan dulu, kita pasang, kemudian kita tekan tombol on. Untuk frekuensi dari function generator 1 dan function generator 2, pada function generator 1 ini kita setting ke 800 Hz, kemudian function generator 2 pada 8 kHz. Nanti function generator 1 akan menjadi sinyal dari channel 1, kemudian function generator 2 akan menjadi sinyal dari channel 2. Kemudian setelah function generator 1 tersetting pada 800 Hz dan function generator 2 pada 8 kHz, kita bisa langsung mulai untuk pengukuran. Untuk pengukuran ini kita akan mengubah pan pot dari channel 1 dan channel 2. Pengubahan ini nanti akan kita ubah dari posisi L, kemudian 50-50 atau di tengah-tengah, dan ke posisi R. Nah, ini nanti kita akan kombinasikan beberapa kemungkinan dari pan pot channel 1 dan channel 2. Nah, nanti kita akan lihat, kita akan ukur hasilnya di master pada saluran kiri atau left dan right. Nanti seperti apa hasilnya kita lihat di oscilloscope. Pertama kita pada posisi channel 1L, channel 2L, kemudian channel 1R, channel 2R, kemudian channel 1 tengah, channel 2 juga tengah, selanjutnya channel 1 tengah, channel 2L, kemudian channel 1L, channel 2 tengah, selanjutnya lagi channel 1 tengah, channel 2R, selanjutnya channel 1R, channel 2 tengah, selanjutnya channel 1R, channel 2L, yang terakhir channel 1L, channel 2R. Nah, dari hasil pengukuran pan pot tadi kita masukkan tabel yang telah disediakan. Ini adalah data hasil screenshot dari masing-masing posisi pan pot tadi, dimasukkan ke tabel ini, kemudian nanti bisa dianalisa di bagian analisa hasil penelitian.
praktikum kelima. Nah, di praktikum kelima ini nanti kita akan mengukur penguatan dari power amplifier. Seperti biasa, kita siapkan osiloskop yang telah dikalibrasi. Setelah itu kita melangkah pada proses instalasi. Untuk yang pertama, kita memberikan satu daya pada channel input, function generator, power amplifier, efek, dan master. Oke, untuk yang pertama kita berikan satu daya pada channel input 15 volt, ground, dan negatif 15 volt. Selanjutnya satu daya pada function generator, efek, dan master. Kita pakai untuk yang 12 volt. Sudah. Selanjutnya adalah satu daya untuk power amplifier. Satu dayanya ini sama kayak di channel input, menggunakan power simetris. Jadi nanti positif, ground, dan negatif. Untuk power amplifier ini menggunakan voltase positif 25 volt, ground, dan negatif 25 volt. Ini jangan sampai terbalik antara positif, negatif, dan groundnya. Baik, sudah. Selanjutnya adalah pemasangan pada function generator ke channel input. Kita gunakan function generator 1 dihubungkan dengan channel input 1. Kemudian kita hubungkan output R channel 1 dengan master input R. Nah, kita pakai kabel ini di output R, kita hubungkan semua. Nah, ini kita masukkan di input R. Selanjutnya kita menghubungkan sinyal dari master ke power amplifier menggunakan kabel yang telah disiapkan. Kita gunakan kabel ini. Kita hubungkan di output R dan L master, walaupun nanti yang digunakan hanya R, tapi kita pasangkan saja tidak apa-apa. Jangan sampai terbalik. Lihat tanda hitam di sini. Ini terpasang di R, berarti ini juga di R. Selanjutnya kita menghubungkan osiloskop channel 1 berwarna kuning, kita hubungkan dengan input. Kemudian nanti channel 2 dengan output power amplifier. Untuk channel 1 seperti biasa tetap di probe-nya dikalikan 1. Kemudian channel 2 di output. Nah, khusus untuk channel 2 karena kita menggunakan voltase 25 volt simetris, maka agar osiloskop ini aman dan juga nanti dalam pengukurannya lebih mudah pembacaan di osiloskop, kita buat kali 10. Oke, kita lanjutkan, kita pasang di output power amplifier R. Kemudian untuk ground bisa ambilkan dari salah satu, misalkan kita ambilkan dari sini. Jangan lupa groundnya disatukan. Kemudian untuk pengaturan potensiometer di awal, kita posisikan high, middle, low, dan volume ini pada 100%. Kemudian untuk panpot kita posisikan di posisi R, karena nanti kita menggunakan output yang R.
Selanjutnya pada master, volume sebelah kanan atau yang right diatur pada 100%. Terakhir, sebelum kita memulai pengukuran, pastikan semua instalasi telah terpasang dengan benar, baik di satu daya, tidak ada yang terbalik, dan untuk sinyal sudah sesuai. Jika sudah yakin, maka kita akan berikan satu daya pada bagian power supply, kemudian dinyalakan dan menekan tombol on. Pada praktikum ini kita menggunakan frekuensi 800 Hz, kita menggunakan function generator 1 yang akan nantinya kita olah untuk kita lihat penguatannya di bagian power amplifier. Function generator telah disetting pada 800 Hz. Bisa kita lihat di layar osiloskop. Nah, selanjutnya kita akan mulai pengukuran sesuai dengan tabel. Kita akan melihat membandingkan antara input dari power amplifier dan outputnya. Jadi ini adalah sinyal yang sebelum dikuatkan dan ini yang telah dikuatkan. Kita akan mulai pengukurannya. Yang pertama, posisi volume pada 0%, kemudian 25%, selanjutnya 50%, selanjutnya lagi 75%, dan yang terakhir volume maksimal di 100%. Nah, setelah dilakukan untuk pengukuran ini, hasilnya nanti bisa dimasukkan di tabel. Nah, ini adalah tabelnya. Hasilnya telah dimasukkan, yang mana untuk hasil penguatan, input, dan output. Semua hasil percobaan, hasil praktikum kali ini dimasukkan ke dalam tabel mulai dari praktikum 1, 2, 3, 4, dan 5, yang mana tabel tersebut nanti akan dianalisa baik yang berupa angka maupun berupa gambar, dianalisa, dituliskan di bagian analisa di bawahnya telah disiapkan.